Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue ingin ngobrol ringan terkait dengan jadi ada sebuah apa ini ya, rangkuman mungkin gue ambil dari 90 minutes, bagaimana kalau dalam dekade terakhir ya 10 tahun terakhir kurang lebih, bagaimana Manchester United ini paling negatif di bursa transfer atau ya di kegiatan bursa transfer jika dibandingkan dengan klub-klub lain, bahkan bukan hanya di Inggris saja tapi juga di Eropa. Bagaimana Manchester United ini angkanya sangat berbeda jauh dibandingkan dengan tim-tim lain, bahkan dengan tim kedua itu Chelsea, bedanya ya sekitar berapa tiba-tiba 400 juta ya, 400 juta euro atau 300 sekian ya, 400 juta lah dalam 10 tahun terakhir atau dekade terakhir. Ya ini sangat apa ya? Dan kalau kita bandingkan juga bagaimana raihan Manchester United dibandingkan dengan tim-tim lainnya, bagaimana Manchester City 856 juta euro, tapi mereka tahun lalu berhasil apa ya, memenangkan treble luar biasa. Newcastle United di peringkat 6 yang secara klub luar biasa, musim lalu berhasil ke final setelah berapa puluh tahun terakhir mungkin ya, mereka bisa ke final lalu meraih tiket Eropa Champions League lagi, luar biasa pencapaiannya. Barcelona tentu saja, Tottenham Hotspur berhasil ke final Champions League. Gue lupa tahun berapa ya, 2017an, 2018 gue lupa, tapi jelas mereka berhasil. Pencapaian yang menurut gue juga fantastis ya. Ya Paris Saint-Germain merajai Liga Perancis. Chelsea pun juga lebih stabil mungkin di papan atas, kecuali musim lalu. Mereka tidak berada di zona Liga Champions, tidak berada di zona Eropa, tapi dengan Manchester United ini 10 tahun terakhir ya, pencapaiannya jika dibandingkan dengan tim-tim lain, menurut gua dengan angka yang sangat besar, Manchester United masih belum bisa menghadirkan apa ya, juara Liga Inggris, sesuatu yang diincar sebenarnya kan setelah Sir Alex Ferguson cabut dari Manchester United 10 tahun lalu, tepatnya di 2013-2014. Manchester United ini dilatih oleh David Moyes. Jadi ini merupakan musim pertama tanpa Sir Alex Ferguson, dan setelahnya memang Manchester United ini ya kalau dibilang gagal banget menurut gua enggak, karena dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ya, dari tahun 2013 Manchester United tetap mendapatkan trofi-trofi yang secara domestik termasuk trofi besar, dalam hal ini adalah Piala FA tentu saja, lalu sempat juga Carabao ya kan. Sempat finish beberapa kali sebagai runner up di Liga Inggris. Lalu di Eropa Manchester United sempat bersama dengan Jose Mourinho menjadi juara Europa League dan sempat sekali sebagai finalis dari Europa League bersama dengan Ole Gunnar Solskjaer. Dari situ memang raihannya ya ada trofi gitu loh, ada trofi, dan musim lalu tentu saja bersama dengan Erik ten Hag, Carabao ya kan. Hanya saja kalau menurut gua yang menjadi masalah di sini adalah konsistensi. Bagaimana kesuksesan yang diperoleh katakanlah dengan Louis van Gaal ya kan, trofi setelah berapa ya apa namanya, tanpa trofi ketika zamannya David Moyes, juga di musim pertama dari Louis van Gaal, tidak berkesinambungan karena Louis van Gaal selesai. Dengan Jose Mourinho pun juga demikian. Sempat runner up, juara Carabao EFL dan juga Europa League, tapi selesai lagi. Tidak ada konsistensi di sana, baik konsistensi secara performa maupun juga konsistensi secara manajerial. Bersama dengan Ole Gunnar Solskjaer pun juga seperti itu. Sempat nyetel bagus di
Liga ya, peringkat ketiga, peringkat kedua, lalu kolaps. Final Europa League, lalu kolaps. Kolaps dalam arti Ole Gunnar selesai. Bahkan situasinya sempat kacau di Manchester United. Sekarang Erik ten Hag pun juga demikian. Sehingga kalau menurut gua, ya dari sisi prestasi Manchester United oke, tapi belum seperti zamannya Sir Alex yang diraih tentu saja major trophy ya, Liga Champions, Liga Inggris, dan juga konsistensi nih. Selalu pendek-pendek menurut gue. Dan ini kan yang sering sekali banyak fans ataupun mungkin sobat football United yang melihat ya Manchester United berarti gagal nih dengan uang seperti itu yang besar tadi. Ya menurut gue gagal sepenuhnya enggak ya. Cuman di sisi lain ini juga bagaimana harga yang harus dibayar dalam tanda kutip untuk membawa kejayaan Manchester United seperti yang dihasilkan atau diberikan Sir Alex Ferguson. Tapi di sisi lain nampaknya uang saja itu tidak cukup. Uang saja itu tidak cukup. Kenapa? Bagaimana uang itu digunakan? Kalau gua melihat praktis kalau diambil 10 tahun terakhir, oke, musim lalu dengan Erik ten Hag sesuatunya berbeda ya. Oke, 9 tahun yang lalu paling tidak setelah David Moyes datang sampai dengan Ralf Rangnick ataupun Ole Gunnar Solskjaer, gue melihat banyak sekali salah spending atau pengeluaran yang salah. Baik itu harga yang salah, ya, pemain yang salah, sampai dengan waktu yang salah. Pemain yang salah, ya, Luke Shaw contohnya, tidak jelas siapa yang menginginkan pada saat ini. Oke, Luke Shaw jadi pemain yang luar biasa bagus, tapi ketika datang banyak tanda tanya di situ. Lalu Morgan Schneiderlin, ya, Schneiderlin, itu siapa yang menginginkan? Didatangkan tapi tidak bisa mendapatkan tempat. Donny van de Beek termasuk di sana, Fred termasuk di sana, dan banyak pemain-pemain lain yang didatangkan dengan harga yang tidak murah, ya, harga mahal bahkan, tapi tidak jelas. Alexis Sanchez contohnya, salah satu. Oke, datang secara gratis tapi gajinya sangat tinggi. Sempat kesulitan juga kan di zamannya Jose Mourinho dan lain-lain. Lalu harga yang salah, ya menurut gue itu jelas terlihat bagaimana impact-nya sampai dengan saat ini Manchester United. Pemain yang diincar harganya tinggi-tinggi. Karena apa? Selama beberapa tahun ke belakang, 1 dekade lah katakanlah, ini sudah terset up ya. Kalau Manchester United ini jor-joran, nggak masalah, gaji tinggi, transfer tinggi, mereka mau mengeluarkan. Sehingga sekarang marketnya sudah terbentuk. Kalau Manchester United yang ngincar pemain, oke, kasih harga tinggi. Tidak banyak akhirnya pilihan bagi Manchester United saat ini. Karena manajer pun juga butuh pemain-pemain tersebut. Tapi ketersediaan di market seperti itu. Sehingga ya by default atau secara setup harga itu mahal. Dan ini mempengaruhi pengeluaran dari Manchester United. Salah satu yang salah juga tadi ada 2 dan yang ketiga adalah salah timing. Harry Maguire yang minta siapa datang di masanya manajer siapa. Jadon Sancho kapan dibutuhkan, kapan datang, dan lain-lain. Sehingga ini juga memberikan kesulitan bagi para manajer, padahal pemain tersebut ketika didatangkan harganya mahal. Jadi banyak sekali ketidaktepatan ya, atau katakanlah kesalahan yang dilakukan oleh manajemen Manchester United dalam mengeluarkan uang. Nah, ini juga akhirnya memberikan stigma ya, atau pendapat Glazer berarti baik dong, mereka melihat nih mengeluarkan uang ya, dengan banyak untuk membangun tim. Iya betul, dari sisi itu iya, tapi untuk apa dia mengeluarkan uang banyak itu gitu loh? Apakah untuk klub berprestasi atau seperti apa? Yang gue lihat adalah uang dikeluarkan dengan banyak seperti itu dalam rangka untuk menjaga valuasi dari Manchester United, sehingga valuasi klub ini tetap tinggi. Karena tidak mungkin kalau mereka tidak mengeluarkan uang yang banyak untuk mendatangkan pemain yang mahal ya, semahal mungkin bahkan, sesuai dengan keperluan nanti dulu, yang penting mahal dulu. Ini kan menambah valuasi dari Manchester United sehingga tetap terjaga harga tinggi dari klub secara keseluruhan. Ini yang gue lihat ya. Kenapa gue melihat seperti itu ya? Karena dari sisi sini saja nih, Glazer mengeluarkan uang banyak. Tapi bagaimana dengan hal-hal lain? Infrastruktur, stadion, Carrington, nggak disentuh sama sekali.
Padahal ini kalau seandainya memang yang dilihat adalah dua hal ya, satu prestasi, yang kedua adalah fans yang salah satu elemen penting dari klub sepak bola. Ya ini juga harus diperbaiki dong. Bagaimana stadion bukan lagi yang terbaik dari sisi fasilitas ya di UK apalagi di Eropa. Lalu Carrington kalau mengejar prestasi itu awalnya dari latihan tuh di Carrington, fasilitasnya seperti apa, scientificnya seperti apa, dan lain-lain. Ini tidak berkembang, sering dikeluhkan oleh banyak pemain Manchester United. Sehingga intinya, ya memang Manchester United mengeluarkan uang sangat banyak, tapi tidak jelas tujuannya, dan mungkin memang tujuannya bukan untuk prestasi. Sehingga dari uang yang sedemikian banyak itu dikeluarkan, bukan prestasi yang datang, tapi apa, hal lain. Dalam hal ini apa, berupa valuasi dari klub. Dan menurut gue ya itu titik berat dari si pengeluar uang dalam hal ini adalah Glazer. Kurang lebih demikian, kenyataannya seperti itu. Manchester United belum bisa menghadirkan prestasi, begini, sudah bisa menghadirkan prestasi tapi belum seperti yang dikehendaki. Seperti gue bilang tadi, sebenarnya trofi itu datang-datang aja gitu, walaupun tidak konsisten. Nah itu dia, konsistensi di situ yang kurang. Ya karena memang seperti nampaknya bukan itu ya yang diincar atau yang diinginkan tujuan dari mengeluarkan uang sebesar 1,4 miliar dalam tempo waktu 10 dekade terakhir. Semoga ini segera selesai. Caranya bagaimana ya? Glazer setelah segera out. Tapi proses penjualan juga masih belum jelas ya. Kita lihat saja akan seperti apa nih ujungnya. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.